Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Oktaviano. NIM saya 21211029. Ujian Ulumul Hadis. Saya ingin menjawab pertanyaan dari soal Ulumul Hadis. Yang pertama, jelaskanlah perbedaan antara hadis mudalas dengan hadis mu'alal, serta contohnya. Hadis mudalas secara bahasa artinya pemunyian aib barang dagangan dari pembeli. Secara istilah, pemunyian aib dalam sanad dan menampakkan zahirnya secara baik. Hadis mu'alal adalah perawinya cacat karena alahim, yaitu banyaknya dugaan atau sangkaan yang tidak mempunyai landasan yang kuat. Contoh hadis mudalas dari Sufyan bin Hunayyah, dari Az-Zuhri, dari sahabat Anas bin Malik. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW membuat walimah atas pernikahan beliau dengan Safiyah dengan memasak gandum dan kurma. Bisa dilihat pada hadis riwayat Tirmizi nomor 1015. Contoh hadis mu'alal dari Sufyan As-Suari, dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Umar, dari Nabi Muhammad SAW. Ujarnya, si penjual dan si pembeli boleh memilih selama belum berpisahan. 2. Kemukakanlah pendapat para pakar dan pendapat saudara mengenai beramal dengan hadis mudrad dan maklub. Jadi, karena hukumnya beramal hadis mudrad dan maklub yaitu haram. Ketiga, jelaskanlah yang menjadi syarat dari hadis yang dikatakan mudtarib dan contohnya. Syarat-syaratnya yaitu: yang pertama, adanya perbedaan riwayat yang tidak mungkin ada titik temu yang untuk disatukan. Yang kedua, riwayat yang ada sama-sama kuat yang tidak mungkin diteraji satu dan lainnya. Contohnya, tidak ada hak di dalam harta selain zakat. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1779. Nomor 4, jelaskannya yang menjadi penyebab munculnya hadis maudhu' dan bagaimana mengetahui hadis itu tergolong maudhu', serta jelaskanlah hal yang mendorong pemalsu untuk memfatwakan hadis maudhu'. Penyebab hadis maudhu'. Yang pertama, sebab politik. Yang kedua, usaha dari musuh Islam kaum zindik. Sikap fanatik buta terhadap bangsa, suku, bahasa, negeri atau pemimpin. Yang keempat, pembuat cerita atau kisah-kisah. Perbedaan pendapat dalam masalah fikih atau ilmu kalam. Hal-hal yang mendorong pemalsu untuk memfatwakan hadis maudhu'. Yang pertama, rawi terkenal pendusta. Yang kedua, pengakuan dari sisi pembuat sendiri. Yang ketiga, kenyataan sejarah mereka tidak mungkin bertemu. Yang keempat, keadaan rawi dan faktor yang mendorong membuat hadis maudhu'. Yang kelima, terdapat keraguan pada lafaz hadis. Yang keenam, kerusakan maknanya. Sekian yang saya bisa jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.